Ahli hukum dan pengamat politik Refli Harun menyatakan dirinya belum yakin bahwa Munarman adalah seorang teroris. Diketahui bahwa sebelumnya Munarman diduga terlibat kasus terorisme. Dirinya terjerat kasus tersebut dikarenakan sempat terlibat dalam bayat yang disebut sebagai akar dari kasus terorisme. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan. Namun diketahui bahwa beberapa pihak keluarga pelaku bom bunuh diri telah menuntut Munarman dalam persidangan. Menurut mereka, hasutan Munarman telah melatar belakangi tindakan bom bunuh diri. Munarman pernah menjabat sebagai sekjen dari salah satu organisasi masyarakat, yaitu FPI. Kemudian dirinya terjerat kasus terorisme dan FPI juga ditetapkan sebagai organisasi masyarakat yang ilegal oleh pemerintah. Namun Refli Harun kini menjadi perbincangan hangat. Pasalnya ia membela Munarman dan yakin bahwa Munarman bukan seorang teroris. Saya belum diyakinkan kalau Munarman itu adalah seorang teroris. Belum diyakinkan. Bolehkah berpendapat seperti ini? Ujar Refli Harun dalam video yang diunggah channel YouTube Refli Harun pada Rabu 16 Februari 2022 dengan judul Curhat Munarman. Dulu dituduh komunis, sekarang teroris. Kenapa? Karena masih berkutat pada dua kegiatan ceramah, yaitu di Sumatera Utara, kemudian di Makassar. Kalau tidak salah satu di universitas itu dia hanya sebagai peserta biasa, ujar Refli Harun melanjutkan. Refli Harun juga menyatakan bahwa dirinya menjalin komunikasi dengan pengacara Munarman. Itu keterangan dari, kalau tidak salah, lawyernya Yanur Aziz yang mengatakan kepada saya bahwa yang dipermasalahkan itu Sumatera Utara dan Makassar, ujar Refli Harun melanjutkan. Tapi intinya adalah yang dipersoalkan itu adalah bayat dan bayat, ujar Refli Harun melanjutkan. Refli Harun berpendapat bahwa dirinya belum melihat tindakan terorisme yang dilakukan oleh Munarman. Menurut Refli Harun, siapapun yang terlihat atau terinspirasi melakukan suatu tindakan karena melihat atau mendengar seseorang maka tidak bisa disalahkan kecuali ada provokasi dari yang menginspirasi. Saya belum melihat keterlibatan langsung dalam aksi teror yang kasualitas jadi bukan persepsi, ujar Munarman melanjutkan. Misalnya ketika orang mendengarkan pidato seseorang, lalu pidato orang tersebut dianggap bersalah. Kan tidak demikian, kecuali dalam pidato itu dia memprovokasi untuk membuat tindak pidana. Maka ketika seseorang melakukan tindak pidana, maka dia kena tindakan pidana, ujar Refli Harun melanjutkan. Tapi kalau misalnya orang terilham dari apapun, ia tidak bisa disalahkan, ujar Refli Harun melanjutkan. Atau misalnya saya lihat tokoh, gambar tokoh revolusioner, tiba-tiba saya melakukan tindakan revolusioner, tidak bisa disalahkan, ujar Refli Harun menjelaskan. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dirasa perlu untuk dihadirkan dalam sidang terorisme dengan terdakwa Munarman. Pasalnya kehadiran Munarman dalam berbagai forum yang membuat jaksa menuduhnya berbayat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dan melakukan perbuatan terorisme dalam kapasitas sebagai petinggi FPI. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran dari kesaksian tersebut. Jelas pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta saat dihubungi Akurat.co Kamis 17 Februari 2022. Stanislaus mengatakan dalam aksi teror perlu diusut hingga aktor intelektualnya, termasuk para ideologi yang mendorong pihak lain terlibat dalam aksi teror. Pelaku teror diproses hukum, tapi jika ideologi dibiarkan saja maka terorisme tidak akan selesai, katanya. Namun Stanislaus menilai dalam penyelidikan sampai tahap P21 dan proses peradilan menunjukkan dakwaan terhadap Munarman sangat kuat, yakni menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan teror. Hingga saat ini saya belum melihat terdakwa kasus terorisme di Indonesia diputus bebas tidak bersalah, ungkapnya. Dengan demikian, Stanislaus berharap penegakan hukum bisa mengusut sebagian dari terorisme di Indonesia. Harus fair, jika memang terlibat maka harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Tanpa penegakan hukum yang tegas maka terorisme akan sulit diberantas, tandasnya. Sebelumnya kuasa hukum Munarman Aziz Yanwar mengatakan pihaknya membuka peluang untuk menghadirkan Habib Rizik Syihab sebagai saksi meringankan dalam sidang Munarman. Aziz mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu kondisi Habib Rizik. Ia akan diupayakan, tapi kecil kemungkinan, kita lihat nantilah, ujar Aziz di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Rabu 16 Februari 2022, diketahui saat ini Habib Rizik tengah menjalani masa tahanan di Bareskrim Polri. Aziz menyebut tidak terjadi kontraproduktif dengan kondisi Rizik bila dijadikan saksi, karena saat ini juga masih ditahan, nanti malah kontraproduktif dengan posisi Habib Rizik sendiri, kata Aziz. Meski begitu, Aziz menilai dari sisi kompetensi, Rizik bagus untuk dihadirkan, namun kemungkinan Rizik untuk hadir disebut kecil. Sebenarnya dari sisi kompetensi sangat bagus dan baik menghadirkan Habib Rizik Syihab. Tapi karena faktor kondisi beliau, maka kecil kemungkinannya, tuturnya. Ahli hukum dan pengamat politik Refli Harun menyatakan dirinya belum yakin bahwa Munarman adalah seorang teroris. Diketahui bahwa sebelumnya Munarman diduga terlibat kasus terorisme. Dirinya terjerat kasus tersebut dikarenakan sempat terlibat dalam bayat yang disebut sebagai akar dari kasus terorisme. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan. Namun diketahui bahwa beberapa pihak keluarga pelaku bom bunuh diri telah menuntut Munarman dalam persidangan. Menurut mereka, hasutan Munarman telah melatar belakangi tindakan bom bunuh diri. Munarman pernah menjabat sebagai sekjen dari salah satu organisasi masyarakat, yaitu FPI. Kemudian dirinya terjerat kasus terorisme dan FPI juga ditetapkan sebagai organisasi masyarakat yang ilegal oleh pemerintah. Namun Refli Harun kini menjadi perbincangan hangat. Pasalnya ia membela Munarman dan yakin bahwa Munarman bukan seorang teroris. Saya belum diyakinkan kalau Munarman itu adalah seorang teroris. Belum diyakinkan. Bolehkah berpendapat seperti ini? Ujar Refli Harun dalam video yang diunggah channel YouTube Refli Harun pada Rabu 16 Februari 2022 dengan judul Curhat Munarman. Dulu dituduh komunis, sekarang teroris. Kenapa? Karena masih berkutat pada dua kegiatan ceramah, yaitu di Sumatera Utara, kemudian di Makassar. Kalau tidak salah satu di universitas itu, dia hanya sebagai peserta biasa, ujar Refli Harun melanjutkan. Refli Harun juga menyatakan bahwa dirinya menjalin komunikasi dengan pengacara Munarman. Itu keterangan dari, kalau tidak salah, lawyernya Yanur Aziz yang mengatakan kepada saya bahwa yang dipermasalahkan itu Sumatera Utara dan Makassar, ujar Refli Harun melanjutkan. Tapi intinya adalah yang dipersoalkan itu adalah bayat dan bayat, ujar Refli Harun melanjutkan. Refli Harun berpendapat bahwa dirinya belum melihat tindakan terorisme yang dilakukan oleh Munarman. Menurut Refli Harun, siapapun yang terlihat atau terinspirasi melakukan suatu tindakan karena melihat atau mendengar seseorang, maka tidak bisa disalahkan kecuali ada provokasi dari yang menginspirasi. Saya belum melihat keterlibatan langsung dalam aksi teror yang kasualitas jadi bukan persepsi, ujar Munarman melanjutkan. Misalnya ketika orang mendengarkan pidato seseorang, lalu pidato orang tersebut dianggap bersalah. Kan tidak demikian, kecuali dalam pidato itu dia memprovokasi untuk membuat tindak pidana. Maka ketika seseorang melakukan tindak pidana, maka dia kena tindakan pidana, ujar Refli Harun melanjutkan. Tapi kalau misalnya orang terilham dari apapun, ia tidak bisa disalahkan, ujar Refli Harun melanjutkan. Atau misalnya saya lihat tokoh, gambar tokoh revolusioner, tiba-tiba saya melakukan tindakan revolusioner, tidak bisa disalahkan, ujar Refli Harun menjelaskan. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dirasa perlu untuk dihadirkan dalam sidang terorisme dengan terdakwa Munarman. Pasalnya kehadiran Munarman dalam berbagai forum yang membuat jaksa menuduhnya berbayat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dan melakukan perbuatan terorisme dalam kapasitas sebagai petinggi FPI. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran dari kesaksian tersebut. Jelas pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta saat dihubungi Akurat.co Kamis 17 Februari 2022. Stanislaus mengatakan dalam aksi teror perlu diusut hingga aktor intelektualnya, termasuk para ideologi yang mendorong pihak lain terlibat dalam aksi teror. Pelaku teror diproses hukum, tapi jika ideologi dibiarkan saja maka terorisme tidak akan selesai, katanya. Namun Stanislaus menilai dalam penyelidikan sampai tahap P21 dan proses peradilan menunjukkan dakwaan terhadap Munarman sangat kuat, yakni menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan teror. Hingga saat ini saya belum melihat terdakwa kasus terorisme di Indonesia diputus bebas tidak bersalah, ungkapnya.
Dengan demikian, Senlaus berharap penegakan hukum bisa mengusut sebagian dari terorisme di Indonesia. Harus fair, jika memang terlibat maka harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Tanpa penegakan hukum yang tegas maka terorisme akan sulit diberantas, tandasnya. Sebelumnya, kuasa hukum Munarman Aziz Yanwar mengatakan pihaknya membuka peluang untuk menghadirkan Habib Rizik Syihab sebagai saksi meringankan dalam sidang Munarman. Aziz mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu kondisi Habib Rizik. Ia akan diupayakan, tapi kecil kemungkinan, kita lihat nantilah, ujar Aziz di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 16 Februari 2022. Diketahui saat ini Habib Rizik tengah menjalani masa tahanan di Bareskrim Polri. Aziz menyebut tidak terjadi kontraproduktif dengan kondisi Rizik bila dijadikan saksi, karena saat ini juga masih ditahan. Nanti malah kontraproduktif dengan posisi Habib Rizik sendiri, kata Aziz. Meski begitu, Aziz menilai dari sisi kompetensi Rizik bagus untuk dihadirkan, namun kemungkinan Rizik untuk hadir disebut kecil. Sebenarnya dari sisi kompetensi sangat bagus dan baik menghadirkan Habib Rizik Syihab, tapi karena faktor kondisi beliau maka kecil kemungkinannya, tuturnya.